Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai analisis gangguan perilaku adaptif pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMK. Pertama-tama, perkenalkan nama saya seluruh moderator dan teman saya. Mas suara Dengan ada Pareruna sebagai pemateri kedua, Delia Ramadan Tahir sebagai pemateri dan Nurdet sebagai pemateri terakhir. Baik, kalau begitu kita mulai saja presentasinya untuk pemateri pertama. Persilahkan. baik, saya akan mempresentasikan hasil dari observasi kami di SMK 10 Makassar. Oke, hasil yang pertama kondisi penduduk sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik yang tergolong ABK itu tidak memiliki pendamping khusus selama proses pembelajaran. Nah, di SMK Negeri 10 Makassar ini guru-guru reguler berusaha sebisa mungkin memberikan perhatian kepada siswa ABK, namun keterbatasan waktu, beban kerja, dan kapasitas membuat intervensi yang dilakukan belum maksimal. Lalu faktor kedua yaitu faktor keluarga dan lingkungan sosial. Salah satu temuan penting dari observasi ini yaitu adalah pengaruh besar lingkungan keluarga terhadap perkembangan perilaku adaptif siswa. Banyak peserta didik ABK yang berasal dari keluarga yang bermasalah. Ada yang berasal dari broken home, ditinggal orang tua sejak kecil, dan tinggal bersama kakek nenek tanpa perhatian orang tua kandung mereka. Baik, hasil selanjutnya saya akan serahkan kepada Tegar, pemateri. baiklah, terima kasih kepada teman saya untuk memberi kesempatan pada faktor yang ketiga, yaitu kondisi sekolah dan pendampingan. Tidak ada pendamping khusus bagi peserta didik ABK di SMK 10 saat menerima peserta didik ABK sebagaimana mestinya. Namun, tidak dilengkapi fasilitas atau SDM khusus seperti sekolah-sekolah inklusif lainnya. Guru hanya dapat memberikan perhatian khusus sebatas kemampuan dan waktu yang dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu jenis gangguan perilaku adaptif yang ditemukan. Gangguan dalam interaksi sosial, dan kemudian ketergantungan dan kelemahan dalam kemandirian. Berikutnya yaitu rendahnya motivasi belajar dan gejala emosional dan psikologis ringan. Dan kemudian yang terakhir yaitu peran sosial terbatas. Sering didikan suruhan oleh teman saat istirahat menunjukkan ketidakseimbangan relasi sosial, tidak mampu menegaskan batas atau menolak permintaan dari teman yang menunjukkan lemahnya keterampilan asertif. Baiklah, sekian saja dari saya. Kemudian saya kepada teman saya untuk melanjutkan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis berdasarkan literatur. Yang pertama, tantangan pendidikan inklusif di sekolah dasar dan menengah. Kurangnya guru pendamping khusus atau GPK dan kesiapan sekolah secara struktural. Hal ini dengan kondisi di SMK 10 Makassar, di mana peserta didik berkebutuhan tidak memiliki khusus, sehingga guru reguler menangani kebutuhan yang kompleks tanpa pelatihan yang memadai. Yang kedua, yaitu pentingnya identifikasi dan asesmen psikologi untuk intervensi yang efektif. Laporan observasi di SMK 10 Makassar menunjukkan belum adanya mekanisme asesmen semacam itu, sehingga penanganan ABK cenderung bersifat umum dan kurang terarah. Petisi mendalam sebagai alat pemahaman perilaku ABK. Pada temuan ini, sesuai dengan hasil observasi di SMK 10 Makassar, di mana beberapa siswa menunjukkan ciri autisme ringan dan perilaku menyendiri kesulitan dalam komunikasi sosial. Sekian saya serahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membacakan rekomendasi dari hasil diskusi kelompok kami.
Yang pertama ada penguatan dukungan inklusif di sekolah. Sekolah di sini perlu menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan atau lembaga sosial untuk menghadirkan guru pendamping khusus atau psikolog pendidikan. Hal ini penting agar peserta didik ABK dapat memperoleh perhatian dan pembinaan secara tepat. Yang kedua ada pelatihan guru. Diperlukan pelatihan berkala bagi guru dalam mengenali karakteristik ABK dan strategi pengelolaannya. Pengetahuan ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan responsif. Dan yang ketiga, ada program kegiatan sosial inklusif. Sekolah dapat membuat program yang melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan sosial yang inklusif, misalnya kerja kelompok, seni, atau olahraga. Bersama, kegiatan ini dapat menjadi sarana membangun empati dan memfasilitasi interaksi antar siswa secara alami. Yang keempat, ada pendekatan kolaboratif dengan keluarga. Pihak sekolah sebaiknya membangun komunikasi intensif dengan keluarga atau wali siswa untuk menyelaraskan upaya pendidikan dan pengasuhan. Pendampingan keluarga ini juga bisa dilakukan melalui program parenting atau kunjungan rumah. Dan yang terakhir, pembentukan komunitas siswa peduli ABK, yaitu melibatkan siswa lain sebagai agen positif untuk mendampingi teman ABK dapat menjadi pendekatan praktis dalam menumbuhkan solidaritas dan meminimalkan potensi bullying. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan hasil observasi. Mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.